الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku yang soleh, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, semuanya mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman dan takwa, seorang muslim akan menjadi kuat. Tanpa iman dan takwa, seorang muslim akan menjadi seorang yang lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu suatu saat Imam Syafi'i memberikan wasiat kepada murid-muridnya, yang mana 6 perkara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tersebut menjadikan kunci keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan ketika dalam proses pendidikan. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i? Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiriha bibayani. Zakahun wa khirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tuluz zaman. Nasihat Imam Syafi'i rahimahullah kepada para penuntut ilmu itu secara garis besar ada 6 nasihat. Nasihat ini ditulis dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau rahimahullah berkata, wahai saudaraku, wahai muridku, tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan kita beritahukan perinciannya. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Yang kedua, khirsun, semangat. Yang ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Yang keempat, wadirhamun, yaitu harta benda bekal untuk menuntut ilmu. Wasuhbatul ustad, bersahabat, bertakarub kepada ustaz, bertakarub kepada bapak ibu guru kita. Dan yang terakhir, waktu zaman, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Anak-anakku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah zakaun, yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan potensi manusia sejak dia dilahirkan, yang mana setiap orang telah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kecerdasan itu manusia dapat dengan mudah menerima pengetahuan
pengetahuan yang ada di dalam alam semesta ini. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dilahirkan dalam keadaan cerdas. Tidak ada dalam keadaan yang bodoh, tidak ada dalam keadaan yang tidak bisa. Kita pasti bisa. Apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Apa yang dimiliki orang lain belum tentu kita miliki. Potensi-potensi yang ada dalam diri kita, mari kita keluarkan. Mari kita tunjukkan, karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sebuah kecerdasan. Dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Syafi'i bercerita, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda bil 'asi. Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada Imam Waqi', yaitu guru beliau, tentang jelek atau sulitnya hafalan. Lalu beliau mengatakan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Imam Waqi' berkata, sebab ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada ahli maksiat. Jamaah-jamaah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbagai macam program tahfidz yang ada di sekolah kita ini sudah diagungkan, dikenal oleh seluruh masyarakat. Bagaimana cara kita untuk mengikat apa yang sudah kita hafalkan? Yaitu diantaranya adalah dengan meninggalkan kemaksiatan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit di sekeliling kita, teman-teman kita sudah hafal juz 30, sudah hafal juz 29, bahkan juz 1, juz 2, juz 3 yang sudah melekat dalam pikiran dan hatinya yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah, kita ikat bagaikan sebuah hewan yang diikat agar tidak lepas. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu adalah bagaikan hewan, wal kitabatu qayyidun. Dan dengan tulisan kita mengingat hafalan-hafalan kita yang sudah melekat, yang ada di hati dan pikiran kita. Biar tidak lepas bagaimana? Kita jauhi larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berkata kotor, berbuat maksiat, dan lain sebagainya. Anak-anakku jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yaitu hirsun, semangat dalam menuntut ilmu. Semangat merupakan bekal bagi seorang dalam menuntut ilmu. Jika dia sudah tahu bahwa ilmu itu memiliki manfaat yang sangat besar, maka dia akan mengerahkan semua daya dan upaya untuk menuntut ilmu. Semangat memiliki fungsi menggerakkan seorang dalam bertindak, dan dalam hal ini bertindak untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Wa ma ladzatu illa ma'dat ta'ati. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Bertahun-tahun kita belajar, dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan perguruan tinggi 4 tahun, yang itu merupakan proses kita untuk menempuh sebuah kesuksesan dalam dunia pendidikan. Kita bercapek-capek terlebih dahulu, setelah itu kita menikmati ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan hanya puas ketika kita hanya menuntut pendidikan sekolah dasar. Jangan hanya puas ketika kita sudah menuntut ilmu dalam sekolah menengah pertama, dan janganlah puas kita dalam menuntut ilmu ketika kita sudah berada di posisi sekolah menengah atas, yang mana kita lanjutkan, wajib kita lanjutkan terus menuntut ilmu, terus dan terus sampai kesuksesan kita dapatkan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang ketiga yaitu wajtihadun, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, serius dalam menuntut ilmu, serius ketika di kelas, serius ketika mendengarkan pelajaran.
mendengarkan, menyimak apa yang sudah disampaikan oleh ustaz-ustazah kita di kelas. Bersungguh-sungguh adalah berusaha dengan segenap jiwa dan raga, yaitu berusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Dalam sebuah mahfuzat, dalam syair Arab yang sering kita dengar, manjadda wajah, dan barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Ilmu bisa kita dapatkan dengan mudah dengan kita bersungguh-sungguh. Kita ingin jadi dokter, kita harus belajar bersungguh-sungguh. Kita ingin jadi insinyur, kita belajar bersungguh-sungguh. Belajarlah bersungguh-sungguh sehingga cita-cita kita ke depannya bisa tercapai dan menjadi predikat kesuksesan dalam diri kita, membuat kebanggaan kedua orang tua kita. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan, dan jangan pula lengah karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan. Tidak ada orang sukses itu karena bermalasan. Pendidikan rendah dia berusaha, pendidikan tinggi dia berusaha. Tidak ada kata sukses karena Mobile Legends. Tidak ada kata sukses karena HP terus. Kesuksesan jihadnya kita ada di tangan kita sendiri. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia kembali ke jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pejuang ilmu yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu wadirhamun, memiliki bekal harta, memiliki modal dalam menuntut ilmu. Kita belajar di sini bukan dengan hal yang murah, tapi banyak biaya yang kita keluarkan dalam pendidikan yang berkualitas di sekolah kita ini sebagai bukti bentuk pentingnya dalam menuntut ilmu. Tidak ada sekolah yang gratis. Semuanya harus dengan perjuangan, semuanya harus dengan modal. Balasan apa yang kita berikan kepada orang tua kita, yaitu ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seperti yang kita sampaikan, visi misi kita terpuji dalam akhlak, terpuji dalam ilmu. Akhlaknya harus dimaksimalkan karena kita berada di sekolah Islam. Kita perbaiki akhlak untuk semua orang, dengan ustaz-ustazahnya, dengan kakak kelasnya, dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang mana modal pertamanya adalah bekal kita untuk menuntut ilmu. Pergi mengembara keluar dari kampung halaman untuk belajar merupakan jihad fi sabilillah. Banyak sekali harta yang sudah kita keluarkan di sekolahan ini, maka jangan disia-siakan ilmu yang sudah kita dapatkan, yang mana hakikat seorang siswa, hakikat seorang santri adalah talibun, yaitu meminta. Berawal dari kata talaba yatlubu, minta ilmu yang sudah dipunya oleh ustaz-ustazah kita. Ambil semuanya, rampok semuanya ilmunya, agar kita bisa mendapatkan kesuksesan yang sudah ada di depan mata. Jangan malu bertanya. Gak bisa, silakan bertanya. Pulang sekolah kurang paham, cegat gurunya, tanya ilmunya. Tapi tidak sedikit di antara kita ketika mulai pelajaran, mata sudah berat, mata sudah mengantuk padahal masih jam 7.30. Uang sudah kita keluarkan, semangat tapi kita tidak ada. Mubazir, dana yang sudah kita keluarkan untuk biaya pendidikan kita. Orang tua kita sudah berjerih payah mendapatkan harta, mendapatkan uang untuk menyekolahkan kita semuanya, tapi kita satu pun dari pesan Imam Syafi'i,
sama sekali tidak kita terapkan. Maka dari itu, anak-anakku, kita harus imbangi jerih payah kedua orang tua kita. Kita harus imbangi harta yang sudah diberikan oleh orang tua kita untuk proses pendidikan kita. Selanjutnya yaitu bersahabat dengan guru. Kedekatan kita kepada ustaz, wa suhbatul ustaz, tidak akan berkah. Seorang santri, seorang siswa membenci gurunya ketika guru tersebut memberikan ilmu kepada dirinya. Keberkahan ilmu merupakan bentuk keikhlasan guru-guru kita yang sudah mendidik kita semuanya. Kita sudah mendapatkan keberkahan, kita sudah mendapatkan ilmu yang didapatkan, maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan dari ustaz-ustazah kita mendapatkan ilmu yang barokah. Akan tetapi fenomena saat ini yang terjadi adalah telah lahir para ulama dan ilmuwan model baru hasil didikan internet. Tidak sedikit di antara kita yang tidak percaya dengan ustaz-ustazah kita, lebih percaya ke ustaz-ustazah Google dan Google lah. Apa-apa sedikit tanya ke Google. Pelajaran di kelas yang percaya tanya ke Google. Sumber utama ilmu adalah dari ustaz dan ustazah. Maka dari itu, hak kalian sebagai talibun, sebagai siswa untuk meminta ilmu kepada ustaz dan ustazah sehingga menjadikan bekal kalian untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pesan Imam Syafi'i yaitu waktu zaman, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pendidikan, dalam menuntut ilmu. Menurut ilmu itu bukan waktu yang sangat lama, bukan 1 atau 2 hari saja. Seorang sudah dapat menguasai suatu ilmu, belajar yang diprogramkan di Indonesia ini, misalkan seperti yang kita sebutkan tadi, SD, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi pun, waktu tidak sebentar. Waktu zaman, ustaz-ustazah pun kami yang sudah lebih belajar terlebih dahulu masih terus belajar untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan kita transfer kepada anak-anak kita tercinta yang ada di Al-Jannah. Insya Allah tidak ada ustaz-ustazah yang beri ilmu, tidak ada ustaz-ustazah yang tidak mau berkenan menjelaskan penjelasan yang masih kalian kurang pahami. Karena apa? Ketika kita sudah mengamalkan 6 pelajaran yang sudah diterapkan oleh Imam Syafi'i, maka sama saja bohong kalau kita tidak mengamalkannya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah, sia-sia. Sekolah tinggi-tinggi tapi ilmu tidak bermanfaat. Pada hakikatnya khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kita masih kecil, kita sudah remaja, dan kita sudah dewasa. Marilah kita terus menuntut ilmu, mengambil hal yang positif. Ilmu tidak hanya kita dapatkan di kelas, di luar kelas, di sekitaran rumah, yang merupakan hal positif baru yang kita dapatkan, itu merupakan ilmu buat kita semuanya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari goyang hingga liang lahat. Jangan sampai putus semangat dalam menuntut ilmu. Kita terus belajar, dan terus belajar. Dan semoga dengan kita ikhlas dalam menuntut ilmu, di kemudian hari, di akhirat nanti, kita bisa membuat orang tua kita bahagia, dan Allah melabeli kita semuanya sebagai anak-anak yang soleh dan solehah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل كل باب والتلامذاتنا وجميع أبنائنا وجميع أسرتنا وجميع أساتذتنا من أهل العلم من أهل العبادة من أهل الصلاة من أهل القرآن من أهل الحفظ ومن أهل الجنة يا الله يا أرحم الراحمين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احكم لنا بالإيمان اللهم احكم لنا بالإسلام اللهم احكم لنا بالخير اللهم احكم لنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب جميع أساتذتنا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة صلواتكم فإن تسبحوا إنما الصلاة Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma wa la taqul lahumā uff ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل قولا
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.